Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Mantahyono dengan nomor induk mahasiswa 230201010131. Kasus raibnya deposito sebesar 110 miliar nasabah menduga ada pemufakatan di BNI. Pendahuluan, Di Idris Manggabarani telah mengetahui bahwa Melati Bunga Robert dari PT Bank Negara Indonesia Persero atau TBK atau Bank Kantor Cabang Makassar, Sulawesi Selatan ditetapkan polisi sebagai tersangka. Melati menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 9 biliar deposito dengan nilai 110 miliar. Ini merupakan pengusaha properti dan salah satu nasabah yang mengaku kehilangan deposito senilai 45 miliar. Hanya saja Andi tidak percaya bahwa Melati yang hanya sebagai pegawai bagian umum bekerja melakukan pemalsuan ini sendirian. Andi merupakan pengusaha properti dan salah satu nasabah yang mengaku kehilangan deposito senilai 45 miliar. Hanya saja Andi tidak percaya bahwa Melati yang hanya sebagai pegawai penguasa ini. Latar belakang kasus: seorang nasabah melaporkan hilangnya dana deposito sebesar 110 miliar di Bank BNI. Deposito diduga ditarik tanpa sepengetahuan dan persetujuan nasabah. Kejadian ini menggemparkan publik dan menunjukkan dugaan adanya keterlibatan internal bank. Kronologi kejadian: 2020 sampai 2021, nasabah menyimpan dana dalam bentuk deposito berjangka di BNI. Awal 2021, nasabah mulai mencurigai kejanggalan karena tidak pelaporan dana. Maret 2021 ditemukan bahwa deposito telah dicairkan tanpa otorisasi resmi. April 2021, nasabah melapor ke pihak kepolisian dan OJK. Modus operandi dugaan kejahatan: pemalsuan dokumen pencairan deposito, penyalahgunaan otorisasi sistem internal bank, keterlibatan oknum pegawai dalam proses ilegal, dugaan pemufakatan jahat antara internal dan pihak luar. Dugaan modus operandi: pencairan dana dilakukan dengan dokumen yang diduga dipalsukan, adanya keterlibatan oknum pegawai internal bank, penggunaan sistem dan otorisasi yang tidak sesuai prosedur perbankan. Dugaan pemufakatan jahat: pasal yang relevan KUHP pasal 55 dan 56 tentang penyertaan dalam tindak pidana. Dugaan adanya kerjasama antar pihak internal BNI dan pihak luar, tindakan sistematis dan terorganisir, kemungkinan pelanggaran undang-undang perbankan dan TPPU. Respon BNI dan OJK: BNI mengklaim telah melakukan investigasi internal, belum ada pernyataan resmi menyeluruh ke publik. OJK turun tangan dan membuka audit terhadap proses operasional. Pemecahan dana oknum yang diduga terlibat jika terbukti. BNI bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Bank Indonesia juga diminta untuk memberikan pengawasan tambahan. Langkah OJK dan regulator: OJK menurunkan tim untuk melakukan investigasi, audit terhadap sistem keamanan dan otorisasi transaksi. Bank Indonesia diminta meningkatkan pengawasan ketat. Proses hukum dan investigasi: laporan pidana telah diajukan ke Bareskrim Polri. Audit forensik terhadap aliran dana dilakukan. Penyelidikan sedang berlangsung, termasuk pemanggilan saksi dan audit forensik keuangan. Nasabah menuntut pengembalian dana pertanggungjawaban pidana. Dampak terhadap industri keuangan: kepercayaan publik terhadap bank terganggu. Potensi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah lain. Mendorong reformasi pengawasan sistem perbankan. Menjadi presiden buruk bagi manajemen rasio bank. Implikasi kasus ini bagi nasabah: menurunnya kepercayaan terhadap sistem perbankan. Bagi BNI, ancaman terhadap reputasi dan potensi sanksi hukum atau administratif. Bagi industri keuangan, pentingnya penguatan sistem pengawasan dan audit internal. Pelajaran yang dapat diambil dalam kasus ini: pentingnya peningkatan transparansi dan keamanan sistem keuangan. Pengawasan internal harus diperketat. Edukasi nasabah tentang mekanisme laporan transaksi, audit berkala dan pengawasan independen terhadap transaksi besar. Penegakan hukum yang tegas dan adil sangat penting. Perlindungan hukum bagi nasabah. Rekomendasi: audit menyeluruh sistem IT dan manajemen risiko BNI. Perbaikan prosedur pencairan deposito dan otorisasi.
Perlindungan hukum maksimal bagi nasabah. Penguatan pengawasan oleh OJK dan Bank Indonesia. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Perlunya reformasi sistem keamanan perbankan. Masyarakat harus aktif memantau dan melaporkan kejanggalan keuangan. Untuk kasus ini menjadi pengingat pentingnya integritas dan transparansi dalam sistem keuangan. Harapan publik agar pelaku dihukum dan dana nasabah dikembalikan. Pentingnya reformasi sistem perbankan demi menjaga kepercayaan masyarakat. Sekian dan terima kasih.